Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Ustaz Adi Mulyadi dari Metode Hanif Channel. Dalam kesempatan ini kita kembali akan mengikuti pelajaran panduan baca kitab gundul bagian yang ke-12. Pada bagian yang ke-12 ini kita akan membahas majruratul asma'i. Isim-isim yang majrur. Bapak Ibu sekalian, apakah filenya sudah muncul? Sudah. Majrur bitawabi ya? Iya. Majrur bitawabi. Isim dia bisa berubah i'rabnya itu karena ada sebab. Jadi isim bisa majrur karena dimasuki amil huruf jar ya. Kemudian isim juga bisa majrur karena dia berposisi sebagai mudhofun ilaih ya. Juga isim bisa majrur karena tawabi. Tawabi itu apa? Nah, kita lihat sekarang kita bahas tentang tawabi. Tawabi adalah isim-isim yang ketentuan i'rabnya tergantung i'rab isim yang lain atau yang sebelumnya. Jika isim yang sebelumnya marfu, maka tabi'nya marfu. Jika isim sebelumnya mansub, tabi'nya juga mansub. Dan jika isim sebelumnya majrur, tabi'nya juga majrur. Tabi ada 4 macam. Di antaranya sebagai na'at atau sifat. Yang kedua atof. Yang ketiga taukid. Dan yang keempat badal. Kita bahas satu persatu. Tabi yang na'at. Na'at itu sama dengan sifat ya. Yaitu dibagi dua ya. Na'at dibagi dua atau sifat itu dibagi dua. Pertama, sifat hakiki. Apa itu sifat hakiki atau na'at hakiki? Adalah na'at atau sifat yang menjadi sifat dari isim yang disebut sebelumnya secara langsung. Nah, kita lihat contohnya. Ja'a, kalimat apa ini ja'a? Fi'il madi. Fi'il madi. Madi maklum ya. Kemudian isim setelah fi'il itu jabatannya adalah Fa'il. Fa'il. Nah, ja'a rojulun. Rojulun ini sebagai fa'il daripada ja'a. Fa'il itu adalah isim marfu. Karena fa'il ini juga di samping karena rojulun ini sebagai fa'il di samping sebagai fa'il juga sebagai man'ut. Man'ut itu adalah isim yang diikuti oleh na'at. Nah, jamilun ini adalah na'at daripada rojulun. Na'at daripada rojulun. Ciri-ciri na'at yaitu kalimatnya sama. Sama bagaimana? Sama mudzakarnya, nakirohnya, atau ma'rifahnya. Ini kan rojulun ini isim nakiroh ya. Maka dia naatnya juga isim nakiroh. Tidak ada alif lamnya. Rojulun, mudzakar, jamilun juga mudzakar. Jadi mesti sama sifatnya. Contoh yang kedua, ja'at imro'atun. Nah, ja'at ini adalah fi'il yang diperuntukkan untuk fa'il yang mu'annas. Imro'atun adalah sebagai fa'il daripada ja'at. Fa'ilnya. Maka naatnya harus mengikuti i'rabnya
isim sebelumnya. Jamilatun adalah sebagai naat atau sifat dari imro'atun. Dari imro'atun. Jadi jamilatun adalah naat, imro'atun adalah man'utnya. Ya. Atau kalau sifat, misalkan jamilatun adalah sifat, imro'atun adalah mausufnya. Untuk pasangannya kalau sifat mausuf. Kemudian naat yang sababi. Sudah muncul filenya sababinya? Sudah ya? Naat sababi ialah naat yang disebut setelahnya. Jadi setelahnya itu ada sebab. Ada sabab yang menyebutkan sifat atau naat dari kalimat tersebut. Kita lihat contohnya. Ja'a rojulun. Ja'a fi'il ya. Telah datang siapa rojulun, seorang lelaki, ini sebagai fa'il ya. Jamilatun yang cantik. Jadi kalau laki-laki cantik kan nggak mungkin. Jadi yang cantik, siapa yang cantiknya? Itu zaujatuhu. Zaujatuhu. Zaujatu ini adalah naat. Naatnya siapa? Naatnya si Jamil. Naatnya jamilatun. Ya. Zaujatuhu adalah istrinya rojulun, gitu ya. Istrinya si rojulun. Jadi tujuannya kalimat ini adalah ingin mengatakan telah datang seorang lelaki yang istrinya cantik. Jadi yang disebut itu adalah sifat daripada istrinya. Yang jamilatun ini adalah sifat daripada zaujatu. Sifat daripada istrinya. Ini yang disebut sababi. Dia ingin memberikan ciri-ciri kepada rojul bahwa istrinya rojul itu cantik gitu ya. Jadi telah datang seorang lelaki yang istrinya cantik. Yang disebutkan adalah sifat dari istrinya. Ini untuk memahamkan kepada orang yang diajak bicara, tentunya orang yang diajak bicaranya ini sudah kenal dengan si rojul tadi. Sehingga paham apabila dikatakan, oh si rojul yang istrinya cantik. Gitu. Jadi dia menyebutkan sifatnya itu setelah kalimatnya. Setelahnya ya, sifatnya itu setelahnya. Artinya apa? Artinya tidak menyebutkan sifat si rojul secara langsung. Kemudian contoh berikutnya, ja'at imro'atun. Ja'at ini adalah kalimat fi'il yang diperuntukkan kepada fa'il yang mu'annas. Ja'at imro'atun. Telah datang seorang wanita. Jamilun jaujuha. Jamilun. Jamilun ini kan sifatnya lelaki sebenarnya. Jamilun jaujuha. Yang tampan istrinya. Jaujuha. Apa? Jamilun jaujuha. Yang tampan suaminya. Jadi telah datang seorang perempuan yang tampan suaminya. Jadi sifat tampannya itu milik suaminya. Nah, ini disebutkan untuk menjadi inisial daripada imro'atun.
bahwa yang datang adalah seorang perempuan yang suaminya tampan, gitu ya. Nah, ini menyebutkan sifat setelahnya. Ini yang dimaksud naat sababi. Jadi menyebutkan sifat menggunakan sabab, menggunakan perantaraan. Bapak Ibu sekalian, naat dengan man'utnya itu harus sama. Kalau man'utnya marfu, maka naatnya juga harus marfu. Dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Ini yang marfu. Ja'a ustadun. Telah datang seorang guru. Solihun, yang soleh. Jadi ustadun kalimat mudzakkar, solihun juga mudzakkar. I'rabnya marfu, ya, marfu. Kemudian naatnya juga marfu. Jadi ustadun sebagai man'ut. Ro'aitu ini fi'il fa'il. Nah, setelah fi'il fa'il berarti kalimat selanjutnya adalah posisinya sebagai objek, ya, maf'ul bih. Ustadan, maf'ul bih adalah isim mansub. Nah, dia juga sebagai man'ut. Maka naatnya harus mansub juga. Solihan. Nah, mansub juga. Ustadan mansub, solihan mansub. Kenapa mansub? Karena mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya kenapa mansub? Karena berposisi sebagai objek atau maf'ul bih. Marortu fi'il fa'il juga. Nah, sekarang ada bi. Bi ini huruf jar. Ustadin. Nah, dia majrur karena dimasuki amil huruf jar. Jadi pada dasarnya majrur bitawabi juga sama karena dimasuki huruf jar. Isim itu bisa majrur karena dia dimasuki huruf jar atau berposisi sebagai mudhofun ilaih, gitu ya. Kemudian naatnya dia ngikut kepada ustadin tadi. Karena ustadin itu sudah dimasuki huruf jar, maka dia majrur. Nah, naatnya itu ngikut kepada ustadin. Jadi majrur juga. Solihin, gitu ya. Bi ustadin solihin. Ja'a ustadun. Nah, ini marfu. Mudzakkar, ya. Marfu mudzakkar. Maka naatnya juga harus marfu mudzakkar. Solihun. Solihun adalah marfu mudzakkar. Kemudian mu'annas. Ja'at ustadatun. Nah, ini marfu mu'annas. Kemudian mufrad, ya. Maka naatnya juga mu'annas mufrad. Solihatun. Ini ustadun, solihun, mufrad. Nah, sekarang musanna. Ustadani. Nah, ini musanna marfu, ya. Marfunya dengan alif. Solihani. Ini juga marfu dengan alif. Asatidu. Nah, asatidu ini kalimat apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Mudzakkar, ya. Jamak dengan jamak. Jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim tidak apa-apa karena sama-sama jamak. Ja'a asatidu solihuna. Nah, ini juga jamak mudzakkar. Asatidu i'rabnya marfu, kemudian solihuna juga marfu dengan waw. Kemudian ma'rifah. Ja'a al ustadu, ada alif lam, ya, ada alif lam. Kemudian as-solihu, nah, ini juga ada alif lam. Yang nakiroh, ja'a ustadun, tidak ada alif lam dan berakhiran tanwin. Solihun juga nakiroh, tidak ada tanwin.
Jadi pada prinsipnya yang namanya tabi itu adalah isim yang i'rabnya mengikuti isim sebelumnya atau mengikuti man'utnya atau mausufnya. Ya, baik. Di sini ada kolom latihan ya. Latihan untuk mengharokati dan menentukan mana naat, mana man'ut. Kita coba sekarang yang pertama. Yang marfu ya. Ja'a ustadun. Ustadun ini marfu. Apa sebabnya marfu? Karena dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Sebagai fa'il, maka naatnya harus marfu. Kenapa naatnya harus marfu? Karena mengikuti man'ut. Jadi ustadunnya sebagai man'ut, kemudian solihunnya sebagai na'at. Nah, solihun sebagai na'at. Ya, silakan teman-teman sekalian nanti berlatih mapping jabatannya agar bisa lebih memahami. Kita lanjutkan. Sekarang majrur bitawabi al-atof. Majrur dengan tawabi atof ya. Apa itu atof? Atof adalah isim yang mengikuti isim yang lain dengan perantaran huruf. Ya, hurufnya namanya huruf atof. Jadi atof itu adalah rangkaian dari ma'tuf alaih, huruf atof, dan ma'tuf. Kita lihat contohnya sekarang. Ja'a, ini fi'il ya. Kemudian Khalidun. Khalidun adalah fa'il. Nah, kalau tadi di dalam susunan naat man'ut itu tidak ada wawu. Tidak ada huruf wawu ya. Maka itu susunan naat man'ut. Nah, apabila ada isim yang i'rabnya sama, kemudian di tengah-tengahnya ada huruf wawu, ini berarti dia susunan atof ya. Susunan atof. Adapun i'rab isim setelah huruf wawunya itu harus sama dengan isim sebelum wawu. Kenapa harus sama? Karena atof masuk kepada tabi, yaitu isim yang i'rabnya mengikuti i'rab isim sebelumnya. Karena Khalidun ini sebagai fa'il, maka ma'tufnya itu juga harus marfu. Fa'il kan isim marfu ya. Jadi Khalidun adalah sebagai ma'tuf alaih ya. Ma'tuf alaih. Kemudian wawunya ini huruf atof. Salimunnya adalah ma'tuf. Nah, rangkaian atau susunan dari ma'tuf alaih, huruf atof, dan ma'tuf, ini yang disebut atof. Jadi dari sini semua itu yang dimaksud dengan atof. Ya. Ini atof itu, ini. Rangkaian ini semua. Sekarang kita lihat contoh kedua. Ro'aitu. Ro'aitu ini sudah fi'il fa'il ya. Tu-nya itu adalah tak fa'il. Berarti setelahnya adalah posisi jabatan maf'ul bi. Maf'ul bi itu adalah isim mansub. Iya. Khalidan ini berposisi sebagai isim mansub, sebagai objek atau maf'ul bi. Nah, kemudian di sini ada huruf wawu, ini tandanya huruf atof. Kalau ada huruf atof berarti setelahnya adalah ma'tuf ya.
Ma'tuf adalah masuk kepada tabi. Tabi itu i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum huruf atop yang disebut ma'tuf alaih ya. Nah, karena ma'tuf alaihnya itu mansub, dia posisinya sebagai maf'ul bih, maka tabinya atau atofnya itu juga harus mansub. Kemudian sekarang yang majrur, marortu fi'il fa'il bi. Nah, ini sebab ada bi maka isim menjadi majrur. Bi Khalidin. Nah, ya, bi Khalidin. Nah, dia posisinya juga sebagai ma'tuf alaih. Disebabkan di depannya ini ada huruf ataf. Setelah huruf ataf, ini adalah ma'tuf. Ma'tuf itu masuk kepada tabi. Tabi artinya isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya. Jadi i'rab isim ma'tufnya, ma'tuf alaihnya ya. Jadi salimun adalah ma'tuf bi Khalidin, salimin maksudnya. Salimin kenapa majrur? Karena dia mengikuti i'rab bi Khalidin. Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah yang masuk kepada kelompok huruf-huruf atop. Jadi huruf atop itu tidak waw saja ya. Tapi ada summa, hatta, bal, au, am, la, lakin, fa, dan waw. Nah, itu semua huruf-huruf atop. Di sini ada latihan. Ja'a ustadun wa tilmidun. Ustadun sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Maka dia i'rabnya marfu. Kemudian wawnya huruf ataf. Maka ma'tufnya harus marfu. Tilmidun. Ra'aitu fil fa'il. Kemudian ustada. Maf'ul bih. Ustada. Iya, i'rabnya apa? Mansub. Mansub ya, tan. Ustadatan wa tilmida. Tilmidatan. Tan. Nah, jadi ustadatan sebagai ma'tuf alai, wawunya huruf atop, tilmidatan sebagai ma'tuf. Dan seterusnya silahkan dijadikan sebagai bahan latihan. Catatan ya. Huruf atop berfungsi bukan saja mengatofkan isim kepada isim, tetapi juga berlaku di dalam mengatofkan fiil kepada fiil. Contoh, kalau tadi itu kita mengatofkan isim kepada isim ya. Ini yang contoh fiil kepada fiil. In tu'minu. Tu'minu ini kalimat apa nih? Fi'il mudhari. Tu'minu. Amana yu'minu. Jadi tu'minu gitu ya. Karena apa? Karena benar ya. Assalamualaikum. Sudah telat. Karena ini untuk mutakalim ya. Tu'minunya ini taknya ini tak mutakalim. In tu'minu wa tattaku ya. Tattaku juga untuk mutakalim. Yu'tikum ujurakum. Jadi tu'minu ini i'rabnya marfu. Marfunya dengan wawu. Kalimat apa ini tu'minu ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jazm fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa ini? Karena didahului oleh in ya. Yang ada nunnya fi'il mudhari apa?
Membuang Af'alul afalus af'al khamsah asalnya tu'minuna gitu ya. guna Karena ada in kan amil jawazim kan? jim Ini kan saudaranya lam. In. Nah, In tu'minu. Jadi jazmnya adalah membuang huruf nun. nun Wa tattaku. Nah, wawunya ini adalah tattakunya adalah atof. Apa? Maktuf ya. matuf Jadi ini adalah susunan atof. Tu'minu wa tattaku itu susunan atof. Tu'minunya sebagai maktuf alaih, wawunya huruf atof, tattakunya sebagai maktuf. Maktub. Ya. Kemudian al-islamu an tashhada. Tashhada ini kalimat apa? ada. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau in tadi menjazmkan, masih saudaranya lam. Kalau an ini amil nawasib yang menasobkan fi'il mudhari. di Tashhada. Tashhada kalimat fi'il mudhari apa? ilmu dari Lihat huruf akhirnya huruf apa? Sahih akhir. Sahih. Jadi ya fi'il mudhari sahih. ya An tashhada. Dia mansub karena dimasuki amil an. Amil nawasib. Kemudian ada huruf atop. Memang agak jauh ya huruf atopnya di sini ya. Nih. Wa tukima. Nah, tukima dia mansub karena atop kepada tashhada. Wa tu'tiya. Nah, ini juga masih atop. Atopnya kemana? Sama ke tashhada. Ada. Wa tasuma. Atop kepada tashhada. Wa tahujja. Nah, dia mansub semuanya. Karena apa? Karena atop kepada tashhada. Ya, ini adalah contoh dari atof, bahwa atof itu tidak hanya terjadi pada isim, tapi juga bisa terjadi kepada fi'il. Fi'il. Kemudian majrur bitaukid. Tawabi at-taukid, majrur dengan tawabi taukid. Tawabi taukid. Taukid itu apa? Taukid adalah kalimat yang apa? Menguatkan arti ya, penguat arti. Taukid dibagi dua, ada taukid lafzi, lafadznya itu sudah taukid. Yaitu taukid yang lafadznya diulang sebanyak 2 atau 3 kali, baik isim ataupun fiil. Ya, taukid lafziun ya. Contoh, Allahu Akbar. Kalimatnya apa itu? Kalimat yang digunakan untuk adzan ya. Adzan. Allahu Akbar, adzan atau qomat. Atau uktub. Ini kalimat perintah. Tulislah. Naam, ini jawabannya ya. Nah, itu kalimat yang diulang-ulang itu adalah taukid lafziyun. Lafadznya sudah mengandung taukid. Ada lagi taukid maknawiyun. Maknanya yang taukid, ya. Taukid dengan lafadz tertentu yang memiliki makna taukid. Contoh, ja'a al-amiru nafsuhu. Nafsu ini adalah kalimat taukid. Nah, taukid itu pasangannya mu'akad. Nah, ja'a ini fi'il madhi. Al-amiru fa'ilnya. Nah, al-amiru ini adalah mu'akadnya. Nafsu ini adalah taukid yang menguatkan dari al-amiru. Jadi telah datang seorang al-amir, ya, pemimpin, nafsuhu dengan badannya, jiwa raganya datang semua. Jadi bukan suratnya atau bukan ajudannya, tapi memang dirinya yang datang. Kemudian lafad al-ain. Qabaltu ar-ra'isa ainahu. Ar-ra'isa ainahu. Qabaltu apa artinya?
Aku bertemu. Saya bertemu dengan Kepala. Rois. Kepala. Kenapa? Ketua atau kepala. Iya, Rois, ketua atau ketua. Ainahu, dengan matanya. Jadi bertemu artinya tatap mata ya, bertatapan mata. Tatap muka maksudnya begitu. Kemudian lafadz kullu. Hadorol auladu kulluhum. Nah, kullu ini adalah taukid yang menguatkan al-auladu. Hadoro telah hadir. Siapa? Anak lelaki, al-aulad. Kulluhum semuanya. Jadi kalimat kullu ini adalah merupakan taukid maknawi. Mengandung arti makna penguat dari kehadirannya anak-anak tadi. Ya. Itu adalah taukid maknawi. Nah, di sini silakan di mapping juga. Ja'a al-amiru nafsahu. Nah, al-amiru adalah sebagai muakad ya. Nafsuhu adalah sebagai taukidnya. Nah, silakan nanti di mapping diisi kolomnya ini mana yang muakadnya, mana yang taukidnya, dan sekalian diberi harokat karena ini adalah kita sedang berlatih mengharokati tulisan Arab gundul. Kemudian majrur dengan tawabi badal. Terakhirnya majrur dengan badal. Badal itu adalah tawabi. Contoh, Ja'a Muhammadun Rasulullah. Muhammadun ini namanya mubdal. Mubdal minhu ya. Mubdal itu yang dibadali, yang digantikan. Rasulu ini adalah badal. Rasulu adalah badal, bisa menggantikan Muhammadun. Jadi kalau misalkan Ja'a Rasulullahi, kira-kira sudah bisa dipahami nggak? Bahwa yang datang adalah Muhammad. Bisa ya? Iya. Telah datang Muhammad. Atau telah datang Rasulullah. Itu sama saja. Dia juga gitu ya. Artinya yang namanya badal adalah kalimat yang bisa mewakili mubdal minhu-nya. Hadoro telah hadir ahuka, saudara kamu, Hasan. Jadi kalau misalkan Hasan ini tidak disebut, yang disebut saudaramu saja, itu kalau sama-sama sudah kenal, itu bisa dipahami gitu ya. Jadi Hasan ini adalah sebagai, ahuka ini adalah sebagai badal daripada Hasan. Saudara kamu namanya Hasan. Jadi kalau Hasan disebut, itu artinya sudah bisa mewakili ahu. Ahu ini i'rabnya marfu karena dia asmaul khamsah, marfunya dengan wawu. Hasan juga marfu karena dia isi mufrad, maka marfunya dengan dhamma. Badal itu ada 4 macam. Badal kulli minal kulli, badal ba'di minal kulli, badal istimal, dan badal gholad. Badal kulli minal kulli, contohnya ja'a tilmidun khalilun. Ja'a telah datang. Siapa tilmidun ya? At-tilmidu seorang murid laki-laki, Khalilun. Namanya Khalil gitu ya. Di Khalil ini adalah merupakan bagian kelompok kecil daripada tilmidun. Tilmidun itu adalah murid-murid kelompok besar, kelompok murid ya. Nah, salah satunya adalah Khalil. Jadi si Khalil adalah merupakan
Badal dari tilmidun. Badal kuli minal kuli. Sesuatu, ya. Badal sesuatu menggantikan sesuatu seluruhnya. Jadi Khalil adalah sebagai perwakilan daripada murid-murid. Kemudian badal ba'di minal kuli, yaitu badal sebagian menggantikan keseluruhan. Contoh, akaltu al-khubza nisfahu. Saya telah makan roti nisfahu, separohnya. Separohnya. Nah, walaupun separohnya itu tetap saja dia sudah makan roti. Badal istimal, itu badal sesuatu mencakup sesuatu yang lain. Contoh, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Telah bermanfaat, ya. Siapa Muhammad? Apanya? Ilmunya. Jadi ilmunya Muhammad ini adalah merupakan, ilmu ini adalah merupakan badal daripada Muhammad, bahwa Muhammad itu telah bermanfaat. Karena apa? Karena ilmunya. Badal gholad, yaitu badal yang salah dalam penyebutan. Contoh, akaltu khubzan lahman. Aku telah makan roti daging. Jadi makan roti daging. Ini sama halnya misalkan kayak kita manggil Bajai, ya. Bajai, kemari. Yang dipanggil itu sebenarnya tukang bajainya, tapi sama bajai-bajainya datang gitu ya. Saya makan roti, tapi di dalamnya sebenarnya ada dagingnya gitu ya. Makan roti daging itu maksudnya makan roti di dalamnya ada dagingnya, tapi disebutnya makan roti daging. Ada roti isi daging. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan personifikasi gitu ya. Ya baik. Itulah tadi isim-isim yang majrur bitawabi. Jadi kenapa dia majrur? Karena sebab mengikuti isim sebelumnya. Ya, sampai di sini pembahasan tentang isim-isim majrur bitawabi. Semoga bermanfaat. Bila video ini bermanfaat, maka silahkan subscribe, like, dan komen, kemudian share pada teman-temannya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.